nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Oh, there's nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love, to make you feel my love. Let me enter in your place, with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Worship God. Leave my worries on the floor, and let my faith be strong as I'm covered by grace abound and love so strong. Come on. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Now I'm down on my knees to bring this offering and praise, singing holy, holy God Almighty. The earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Let me enter in your place, with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor, and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Oh, and I'm down on my knees to bring this offering and praise, singing out.
Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Oh, Yesus, aku percaya. Percaya. Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangannya ini, berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kita boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan kita semua, kan itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini kami ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan.
Dalam hadirat-Mu ada mujizat Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang hebat. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Nyatakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur. Sungguh Kau menolong kami Roh Kudus, diutus Bapa. Mari bangkitkan imanmu, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar jemaat Tuhan dikatakan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Yakin Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu. Sama-sama katakan Roh Kudus,
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari bangkitkan imanmu, katakan, ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Senyum semua bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Biar jemaat Tuhan yang nyatakan, buka hati kami Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Oh, jamah kami Roh Kudus, mari kita sembah Dia, mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, berikan yang terbaik bagi Dia, karena Dia Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang telah kami andalkan dalam hidup kami. Sungguh Kau penolong kami Roh Kudus, Kau penolong kami Roh Kudus, Kau penolong kami, Kau penolong kami, Kau penolong kami, Kau penolong kami. Kau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Oh, terus angkat suaramu, sembah Dia, menunaikan sembahmu kepada Dia. Agungkan Dia, tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang layak terima segala pujian, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan, Dia Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami, sumber kemampuan kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Terus nikmati penyembahan dengan Tuhan, terus sembah Dia, terus angkat pujianmu, terus angkat sembahmu kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus tenggelamkan kami Tuhan, terus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Sungguh jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, rohmu yang kudus, rohmu yang kudus, pulihkanku, engkaulah damaiku. Katakan, ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Sama-sama kita nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari Bapak Ibu katakan, ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus. Kau ambil Alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari sungguh-sungguh katakan, ku buka hati. Untuk jamahanmu, Kami
berserah penuh Tuhan. berserah penuh Sungguh kami berserah Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Di altar-Mu menyembah. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. hadirat-Mu. Oh, Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi katakan, di altar-Mu menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami. Kami yakin dan percaya, kami yang lemah kami telah dikuatkan. Karena Engkau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab nama Dia yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Katakan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat tangan kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. bermasyur Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Satu-satunya nama yang menyelamatkan kita adalah nama-Mu Tuhan, nama Yesus. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh. Katakan, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, dalam namamu ada kuasa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Dengan iman katakan, nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskan. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia. Sungguh namamu Tuhan, termasyur perkasa Selamanya. yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Sungguh namamu yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat kiri kanan, katakan, Engkau luar biasa. Katakan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Come on. Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Sama-sama katakan, jangan tergoyahkan, amin. Jangan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Let's go. Sama-sama nyatakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, terkalahkan, sebab Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita seru
luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Let's go! Sungguh namamu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sungguh kau Tuhan yang luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, haleluya. Sukacita Tuhan memenuhi kita di tempat ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Pujiannya dari awal. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu.
Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Katakan. Ya dan sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu menopangku. Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Jalan bersama di setiap musim. setiap musim hidupku. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya coba bangkit berdiri. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tetaplah bersama, Tiada yang tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari bangkitkan imanmu, sama-sama katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Di dalam Yesus ada sebuah kepastian bagaimana kami hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami membuka hati pikiran kami. Terus sekali lagi kami menundukkan diri, rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus, sertai kami, bukakan hati pikiran kami. Setiap kami yang mungkin pada saat ini sedang memikirkan hal-hal yang lain, sedang sulit untuk fokus. Di dalam nama Yesus, berikan kami fokus, berikan kami hati untuk menyambut firman Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ini minggu ketiga. Jadi hari ini Bapak Ibu ketika mempersiapkan firman Tuhan,
Ada beberapa hal yang unik Bapak Ibu, sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, adalah Bapak Ibu ingat nggak, Bapak Ibu kalau misalnya punya anak-anak. Anak-anak Bapak Ibu punya unyeng-unyeng. Bapak Ibu tahu nggak unyeng-unyeng apa? Yang di rambut itu kalau misalnya ada unyeng-unyengnya di sebelah kanan, anaknya baik, nurut-nurut. Kalau unyeng-unyengnya di sebelah kiri, anaknya agak ceria begitu. Kemudian kalau unyeng-unyengnya dua gimana Bapak Ibu? Nakal gitu. Jadi coba di sini cek anak Bapak Ibu unyeng-unyengnya berapa. Benar gak itu? Atau misalnya Bapak Ibu sekalian seperti untuk perempuan, untuk yang teman-teman yang perempuan. Biasanya perempuan juga dibilang, kalau sejak kecil sudah tahu make up, besarnya jadi apa? Centil. Adik saya usia 8 tahun, dia saat ini duduk di bangku SD dan dia sudah belajar make up begitu. Jadi kakak-kakaknya dia, saya punya 3 orang kakak perempuan, 4 orang termasuk dari mama baru saya. Mereka semua adalah orang-orang yang senang dengan make up begitu. Lalu ketika mereka senang dengan make up, mereka datang ke rumah, bedaknya ada, lipstiknya ada, pergi keluar pun dengan cara yang sama begitu. Jadi salah nggak bermake up? Tidak. Yang salah apanya? Kalau nggak ada isi dompetnya. Mahal tahu make up ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang menghakimi, kadang kita bilang sama pasangan, misalnya bapak-bapak ini, menunggu istrinya mau pergi pesta pernikahan. Mama, kenapa lama sekali pergi? Kenapa lama sekali persiapan? Satu kali saya pergi di acara pernikahan teman pelayanan saya di Palu, masih 4 jam lagi, saya lupa nama daerahnya. 4 jam lagi dari Palu waktu itu. Lalu di acara pestanya, Bapak Ibu saya kaget. Ternyata pengantin itu sudah harus bangun dari jam berapa pagi? Jam 3. Saya pikir apa yang dibuat? Apakah dia bangun seperti Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar? Atau jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang lain. Jadi ketika bangun Bapak Ibu yang perempuan itu sudah harus di make up. Yang laki-lakinya kemana? Hanya menemani. Teman saya dia bilang, dia menemani di tempat salonnya. Kemudian apa yang dilakukan? Tidur. Kita berpikir ketika kita mengatakan, kenapa perempuan harus banyak persiapannya lama sekali dan sebagainya, kita mulai kesal yang laki-laki. Lalu kita mulai katain yang enggak. Kenapa laki-laki bisa mandi 5 menit, perempuan harus 30 menit. Bapak-bapak, coba lihat. Bapak-bapak rambutnya sepanjang apa? Kalau bapak-bapak rambutnya panjang kayak perempuan, mungkin 30 menit juga. Tapi bapak-bapak sekalian, terkadang kita mulai berprasangka yang buruk kepada pasangan sendiri, karena hal-hal yang tidak kita sukai. Atau misalnya yang perempuan, yang ibu-ibu, dengan pasangannya, dengan suaminya. Suaminya lagi pergi nongkrong, pergi minum kopi. Biasa kalau laki-laki minum kopi, ada catur dan kacang, besok baru pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika pergi, minum kopi, makan kacang, ngobrolnya panjang. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saya dari orang Batak ketika saya tahu, salah satu kebiasaan orang Batak yang asli ya, saya sudah lahir di Bandung begitu. Jadi saya sudah banyak berubah, berbeda begitu dengan cara orang Batak yang pada umumnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pergi ke Sumatera Utara di daerah namanya Siantar, Siantar itu adalah salah satu kota yang sangat otentik dengan suku Batak dan kehidupan mereka sangat mencerminkan sekali kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Kalau pergi ngopi, itu bisa pulang subuh atau pulang besoknya. Karena apa? Sudah ngantuk tidur di tempat ngopinya. Nah Bapak Ibu sekalian tahu apa yang ketika pulang ke rumah, Mama tolong bikinkan dulu kopi lagi. Kalau misalnya udah ngopi lagi di rumah, kapan ngobrolnya dengan istri? Lalu istrinya cuma ngomel-ngomel, kenapa papa pergi? Emang gak ada kopi di rumah, kenapa harus di luar? Lalu Bapak Ibu sekalian kita mulai marah dengan pasangan kita masing-masing. Atau dengan anak-anak, Bapak Ibu sekalian, siapa yang di rumahnya, Bapak Ibu punya keturunan. Bikin peraturan, jam sekian gak boleh lagi lewat pulangnya. Kalau lewat, tunggu kok. Siapa? Gak apa-apa, itu peraturan yang sangat baik ya, ada 1, 2 tangan. Loh yang lain masih belum ada atau bagaimana ini? Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menetapkan sebuah peraturan adalah sebuah keputusan yang kita tetapkan berdasarkan kesepakatan. Sekali lagi, keputusan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Bapak Ibu kalau di rumah gak ada peraturan, apa jadinya? Bapak Ibu punya anak sekolahnya masuk jam berapa? Jam 7 lah bilang. Bapak Ibu antar anaknya jam 8. Apa yang terjadi kepada anak Bapak Ibu? Dimarahin sama gurunya.
Lalu Bapak Ibu pulang ke rumah, terserah saya mau pulang jam berapa aja, kan saya sudah dewasa. Sekalipun seorang bapak atau seorang mama, saya sudah dewasa, pulang jam berapa aja. Anak-anak Bapak Ibu ketika tanya, kenapa papa atau mama pulang lama sekali? Kalau papa mama bisa pulang lama sekali, berarti saya juga bisa dong. Bapak Ibu mau jawab apa? Inilah yang menjadi sebuah masalah di keluarga bukan hanya Kristen, tetapi seluruh orang. Ketika tidak ada aturan yang jelas, dan ketika sudah ada aturan yang jelas, tidak ada yang mau menuruti peraturan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini sangat sedih ketika kita sudah tahu ada orang-orang yang salah. Kemudian karena kita terlalu banyak mengalami sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya apa? Kita hanya bisa menghakimi. Oh dia nggak ikut peraturan, oh dia ini orangnya seperti ini, oh dia karakternya seperti ini, seperti itu. Oh dia tahu kalau bisa bicara, biasa kalau ibu-ibu bicara sudah melotot-melotot matanya, ayo lagi bicarakan orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Ketika kita menjadi orang yang cenderung menghakimi berdasarkan apa yang kita rasakan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Oh belum semua. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, dan 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau tidak dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu ketika Tuhan Yesus mengkritik keras kehidupan para imam Yahudi dan ahli Taurat. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tentang skeptik, Bapak Ibu ketika berbicara tentang skeptik. Bapak Ibu, saya pernah beberapa kali disalahartikan sama orang. Disalahartikannya bagaimana? Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nggak kenal saya siapa, kemudian Bapak Ibu tanya, atau misalnya panggil, atau misalnya telepon saya pertama kali, saya nggak tahu ini nomor siapa. Beberapa orang pernah katakan, wah Pak Binardi ini ternyata orangnya jutek, orangnya koro-koroan Ki. Lalu Bapak Ibu sekalian pergi ke tempat yang lain, Bapak Ibu saya minta maaf dengan muka saya yang mungkin cukup garang begitu. Dan ketika orang bilang cukup garang, nggak berani orang bicara dengan saya. Saya nggak ngomong, dia nggak ngomong, jadi apa ya? Dia udah diem-dieman. Perasaan-perasaan seperti itu ada nggak di dalam kehidupan kita? Ada. Yang kedua, kalau kita melihat tampilan orang lain, tampilannya terlihat wah bagus, mewah, kaya. Kita mungkin tampilannya sederhana, mulai perasaan segan. Sampai pada akhirnya apa? Oh janganlah kita bicara dengan orang yang seperti itu. Atau hal yang lain, terhadap perbuatan-perbuatan yang paling umum kita lakukan. Bapak Ibu pernah marah kepada anak Bapak Ibu? Ya, pernah ya? Tahu nggak Bapak Ibu, alasan paling klasik, paling umum orang tua marahin anaknya. Ketika mamanya sudah marah atau bapaknya marah, ada teki, pak, gitu. Lalu setelah dipukul atau disentil atau dicubit lah katakan. Tahu nggak papa sama mama marahin kamu kenapa? Karena papa mama sayang sama kamu. Tapi waktu cubit, putar. Waktu pukul, pak, yang paling kencang. Tapi karena sayang, coba Bapak Ibu sebagai anak, sayang macam apa ini? Ketika dicubit sampai diputar, ketika dipukul sampai plok, begitu kencang-kencang di muka. Lalu kita bilang karena sayang, oh iya sayang sedang marah. Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi pada orang Kristen. Ketika kita sudah mulai mencari-cari alasan untuk menutupi segala hal yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu kita perlu jujur sebagai orang Kristen bahwa kita punya kemarahan juga. Bahwa kita punya prasangka-prasangka mau baik ataupun buruk.
Kita punya celah-celah di mana iblis bisa pakai kita untuk mencelakakan, untuk melukai, untuk membuat perpisahan dan perselisihan di antara keluarga kita. Banyak sekali keluarga-keluarga Kristen pecah, bukan karena mereka tidak pernah berselisih, tetapi karena mereka nggak pernah ngobrol, karena sakit hati zaman dulu nggak pernah diselesaikan. Banyak keluarga-keluarga Kristen berselisih karena harta banyak. Satu kali teman saya bercerita, mereka seorang pengusaha, di dalam pernikahan mereka pengusaha Pertamina di salah satu Makassar, mereka berselisih suami dan istri. Ketika perselisihan ditanya, Pertaminanya ini milik siapa, pom bensinnya milik siapa. Di dalam perselisihan itu, anak-anaknya kebawa, keluarga besarnya kebawa, orang tuanya kebawa. Lalu setelah itu memang keluarga itu, makanya saya kasih tahu dari dulu, jangan kau menikah dengan ini dan itu. Bukankah itu menyakitkan Bapak Ibu? Ketika engkau sudah membangun bahtera rumah tangga sekian tahun, lalu ada orang yang menghakimi keluargamu demikian. Lalu kondisi kita dengan kondisi yang tidak siap untuk menerima pernyataan seperti itu. Dan kita mengatakan, benar juga yang dibilang orang ini. Akhirnya apa? Kita hakimi pasangan kita hakimi anak-anak kita hakimi orang yang sebenarnya mengasihi kita. Karena apa? Karena hati kita dikuasai oleh dosa dan ego. Bapak Ibu sekalian, menyedihkan ketika orang-orang Kristen terperangkap dan tidak pernah bisa lepas dari namanya ego, dari namanya dosa kemarahan. Matanya itu tertutup. Seperti Bapak Ibu pakai kacamata, kemudian Bapak Ibu keluar dari ruangan ber-AC, keluar ke ruangan yang hangat, tiba-tiba berembun kacamatanya. Bapak Ibu nggak bisa lihat apa-apa. Ada cahaya, tapi Bapak Ibu nggak bisa lihat ini apa dan itu apa. Seperti itulah orang Kristen ketika matanya ditutupi oleh dosa. Segala sesuatu yang baik menjadi buruk di hadapan ego kita. Karena segala standarnya bukan lagi kepada standar Tuhan, tapi pada standar saya. Tahu nggak kenapa bisa buruk Bapak Ibu? Karena Tuhan aja kita bisa marahin loh. Tuhan aja kita bisa salah-salahkan loh. Tuhan kenapa kau bikin begini Bella? Saya sudah persembahkan hidup saya sudah pelayanan. Usia saya sudah sekian puluh tahun mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa kau lakukan seperti ini? Dan pada akhirnya kita hakimi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ego tidak punya batasan. Sama-sama bilang, ego tidak punya batasan. 1, 2, 3. Ego tidak punya batasan. Keinginan daging tidak punya batasan. 1, 2, 3. Keinginan daging tidak punya batasan. Artinya ketika segala sesuatu bentuk dosa, dia bisa merasuk dalam berbagai macam celah. Bapak Ibu pernah lihat rumah yang dibangun temboknya bagus, tiba-tiba bisa rembes air? Pernah lihat tiba-tiba hujan deras, padahal temboknya sudah bagus, sudah dicat, sudah dipelamur, kemudian tetap tembus aja airnya. Dosa mirip hal seperti itu. Dia bisa merasuk tanpa kita siram temboknya, ketika ada hujan saja bisa menembus tembok. Yang mungkin sudah dibangun dengan baik, sudah dicat, sudah dilapis. Pada akhirnya dosa bisa merasuk lewat siapa saja dan di dalam kondisi apa saja. Makanya ketika keinginan daging sudah menguasai kita, perpecahan dan perselisihan bukan menjadi sesuatu yang jauh dari hal itu. Dekat sekali. Taunya terjadi di mana? Ketika para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam-imam yang berhadapan dengan Tuhan Yesus tidak mau dikoreksi terhadap keberdosaannya. Bapak Ibu, hal yang paling buruk menjadi orang Kristen dan hal yang paling buruk menjadi seorang yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ya saya katakan dengan sungguh-sungguh, adalah tidak mau dengar teguran Roh Kudus. Bapak Ibu, apakah Roh Kudus tidak pernah menegur para imam itu? Bapak Ibu, para imam Yahudi, ini sebuah fakta sejarah, para imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka membacakan Taurat itu bukan baru usia-usia kayak kita, misalnya percaya Tuhan Yesus 18 tahun. Tidak, sejak mereka masih anak-anak dicatatkan dalam Alkitab, baiklah mereka yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya seluruh usia mereka untuk anak-anak laki-laki terutama. Seorang bapak yang membawa anak laki-lakinya pergi menggembalakan hewan dombanya, di situ bapaknya memberitahu tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Allah, dan itu tradisi.
Sama seperti Bapak Ibu menceritakan tentang masa lalu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu orang tua ceritakan tentang kepada anak-anak Bapak Ibu. Dulu Bapak begini, Bapak begitu. Tetapi di dalam tradisi Yahudi ada satu standar, yaitu menceritakan Taurat. Menceritakan bagaimana Israel dikeluarkan dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Bagaimana keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan itulah gambarannya. Firman Tuhan tidak jauh dari kehidupan mereka. Tetapi yang jauh dari kehidupan mereka adalah kasih. Sama-sama bilang, kasih. Bapak Ibu, banyak orang pinter teologi, banyak orang jago mengatakan ini dan itu. Banyak orang pengkhotbah besar tetapi gak punya kasih. Pada akhirnya apa? Hatinya begitu kering terhadap firman Tuhan. Dia pandai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hidupnya gak pernah diubahkan. Banyak penyembah-penyembah, pelayan-pelayan altar, jago pelayanan, jago main musik, jago bernyanyi dan lain sebagainya, jago bahkan pendoa-pendoa. Gak punya kasih, dia pada akhirnya celaka. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bahaya ketika tidak punya kasih adalah kita menjadi orang-orang legalis. Apa sih artinya orang-orang legalis Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu ketika orang-orang legalis kita mau bicara tentang hukum sedikit. Saya bukan orang ahli hukum tapi saya mengerti sedikit mengenai definisi hukum. Hukum itu bersifat memaksa. Itu sama-sama kita pelajari dari dulu. Kalau kita tidak mau berurusan dengan hukum, jangan berbuat kesalahan yang melawan hukum. Sederhana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebagai manusia punya pilihan, makanya muncul pernyataan yang tidak baik. Ada hukuman. Hukuman dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Karena ego tadi. Nah setelah muncul pernyataan seperti itu, banyaklah orang-orang yang menjadi pemberontak. Satu sisi pemberontak, satu sisi orang yang taat hukum. Apa yang orang-orang taat hukum bilang kepada para pemberontak? Jangan kamu berbuat seperti ini, seperti itu ya. Kalau kamu nggak dihukum di ini. Semuanya bicara tentang jangan sampai kamu dihukum. Tapi Bapak Ibu, saya mau ajak kita punya sebuah kesadaran yang unik. Lihat kisahnya Esau. Esau dan Yakub. Coba boleh next slide saya. Bapak Ibu, berdasarkan hukuman, apa kira-kira yang seharusnya dilakukan? Ketika seseorang melakukan kejahatan, mencuri hak kesulungan, mengambil hak yang paling mahal, dihukum. Dibinasakan loh pada waktu itu. Itu standarnya. Lanjut slide-nya. Di Indonesia, di dunia, setiap penjara apakah pernah menjamin 100% orang yang keluar penjara pasti baik hidupnya, pasti berubah? Ada nggak? Tidak ada. Makanya ketika Bapak Ibu mendengar berita mantan narapidana, artinya pernah di penjara buat lagi. Sudah pernah di penjara, dia buat lagi kejahatan. Yang pada akhirnya adalah segala bentuk hukuman belum tentu sifatnya mempertobatkan. Bapak Ibu hukum anak-anak Bapak Ibu sekalian, bertobat tidak? Mungkin pada saat itu mereka jadi takut, tetapi di dalam hatinya mereka akan benci kepada engkau. Karena apa? Tidak ada kasih. Bapak Ibu mungkin engkau berurusan dengan hukum atau Bapak Ibu berprofesi sebagai pengacara atau pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Apakah artinya saya harus mengasihi para orang-orang jahat? Tidak. Tetapi kita bicara tentang standar. Ketika kita hanya menetapkan hukuman-hukuman, menetapkan pengadilan-pengadilan, penghakiman-penghakiman, maka engkau tidak akan pernah melihat kasih. Dan jika hal itu diterapkan kepada saya dan Bapak Ibu, cara yang sama yang Tuhan lakukan pada kita, maka engkau tidak akan ada di tempat ini saat ini. Bapak Ibu, Tuhan punya satu keputusan yang bisa Ia lakukan. Ketika berhadapan terhadap orang-orang berdosa, binasakan. Bapak Ibu sekalian, satu kali sebagai orang Kristen, kadang kita menjadi orang Kristen itu terlalu baik perasaannya kita, terlalu baik pikirannya kita, sampai-sampai kita kadang terlupa. Atau kadang-kadang kita lalai bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, satu pernyataan dasar tentang cerita ini. Segala dosa dilakukan dengan sebuah kesadaran ya. Bapak Ibu, dosa dilakukan dengan sadar. Tidak ada saya membuat dosa yang secara sadar, tidak. Semua dosa sadar.
Tahu kenapa Bapak Ibu? Standarnya pertama, contoh Bapak Ibu marah. Bapak Ibu teman-teman marah kepada seseorang. Saking marahnya sampai memaki, sampai mengutuki, sampai mengatakan yang tidak benar pada orang itu. Sadar enggak? Sadar. Dia marah tetapi dia tidak menjaga dirinya. Dia berdosa. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kita seringkali menjadi orang Kristen yang melenggangkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Oh, saya tidak sadar, saya hilaf. Gak pernah dosa dilaksanakan tanpa kesadaran penuh. Engkau melakukan dosa dengan sebuah kesadaran. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang berbohong kepada Bapak Ibu. Jangan pernah percaya bahwa dia melakukannya dengan tidak sadar. Kebohongan lahir dari pikiran. Dia berpikir bagaimana bisa menipu Bapak Ibu. Jadi tidak ada penipu yang berkata saya hilaf. Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi seperti ini, ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang melukai keluarga kita, melukai teman-teman kita, melukai orang-orang lain. Karena apa? Hal-hal yang lain, perasaan kita sudah diliputi oleh dosa. Kasihnya nggak ada, kasihnya nggak ada. Akibatnya apa Bapak Ibu? Relasi kita rusak, bermusuhan dan sebagainya. Inilah cara dunia menghukum. Inilah cara dunia dan pemerintahan dunia hari ini bisa menyediakan hukuman. Hukumannya dilaksanakan supaya apa? Supaya puas. Makanya Bapak Ibu ketika saya mendengar sebuah berita, kiranya si penjahat ini dihukum seberat-beratnya dengan hukuman yang setimpal. Pernah Bapak Ibu dengar pernyataan seperti itu? Itu pernyataan umum Bapak Ibu ya. Tahu nggak apa diisi hatinya? Isi hatinya adalah supaya saya bisa balas dendam. Esau berusaha membunuh seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya pernah sampai dalam satu titik di mana saya melihat cara dunia bekerja dengan nilai kerajaan Allah bekerja itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Kenapa? Ketika kita menjadi orang Kristen, seringkali kita itu harus gigit jari untuk membalaskan perbuatan-perbuatan itu dan harus memutuskan kasih. Bapak Ibu, saya mau katakan, kasih tanpa keadilan itu adalah kebodohan. Keadilan tanpa kasih adalah penghakiman. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bapak Ibu tahu nggak makna yang paling dalam dari teks itu? Adalah ketika kita bukan bagiannya untuk membalas. Bagian kita adalah untuk mengasihi. Tahun 2017 ada sebuah film, 2018 ada sebuah film. Filmnya judulnya mengenai Rasul Paulus. Film itu bilang bagaimana orang Kristen, Bapak Ibu minta maaf ya, ini tiang-tiang orang Kristen dipaku di situ lalu dibakar pada tengah malam untuk jadi nyala lilin. Jadi gantinya obor pada masa pemerintahan Kaisar Romawi. Kita kemarin sudah bahas waktu sama reference Yun pada hari Kamis KKR kemarin. Kekaisaran Romawi itu sangat bengis Bapak Ibu. Mereka bakar orang di pinggir-pinggir jalan untuk jadi apa? Menjadi sebuah pernyataan. Hei kalian orang Kristen, jangan macam-macam sama kekaisaran. Lalu Bapak Ibu yang terjadi apa? Orang Kristen tidak ada yang mengambil keputusan untuk melawan mereka. Bukan tidak ada, tidak tercatat. Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen terutama yang usia-usianya 20-30 tahun. Kalau di dalam catatan sejarah, mereka berusaha mengambil pedang, melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Apa yang terjadi? Pemberontakan itu gagal. Pemberontakan itu gagal bukan karena mereka ditangkap. Tetapi pemberontakan itu gagal karena Tuhan tidak kehendaki. Orang-orang itu berusaha mengeluarkan Paulus di dalam penjara. Lalu Paulus berkata apa? Tidak. Tempatku di sini. Tuhan dengan jelas mengatakan kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya. Mereka sudah memberontak berusaha menyelamatkan Paulus yang menjadi guru besar mereka. Tetapi malah justru Paulus yang gak mau keluar dari penjara gagal rencananya. Bukan karena mereka ditangkap.
tetapi karena Tuhan menghalau rencana yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Makanya rencana Tuhan adalah kasih. Bapak Ibu, hari ini orang Kristen banyak dianiaya. Karena engkau harus memperjuangkan kasih. Berarti tidak boleh dong menghakimi. Hikmat Tuhan akan menjaga engkau. Tolong perbedakan di sini. Bapak Ibu sekalian, boleh dilanjut slide saya. Perbedaan cara dunia dan nilai kerajaan Allah adalah sebuah signifikan yang sangat berbeda. Boleh di next slide saya. Standar dunia. Bapak Ibu, ketika hukuman diberikan berdasarkan apa? Kepentingan pribadi, alasan dendam, iri hati. Dipakailah hukum-hukum di dunia ini. Untuk apa? Untuk melakukan rencana-rencana mereka. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus dengan cara pandang hukuman-hukuman dari dunia, maka dia akan membinasakan para pemimpin, para prajurit Romawi. Bahkan dia akan terus membinasakan para muridnya yang meninggalkan dia. Tercatat Bapak Ibu ketika di atas kayu salib, ketika Tuhan berkata Eli Eli lema sabachthani, dan ketika sampai Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Adakah para murid di situ? Tidak. Mereka hanya memandang dari kejauhan. Bapak Ibu, kalau misalnya berbicara tentang kekristenan lagi, kalau bicara tentang bagaimana Yesus berkarya, dia harusnya memberikan satu hukuman yang paling besar kepada engkau dan saya karena begitu banyak dosa Bapak Ibu. Dosa itu anggapannya seperti apa? Darah. Bapak Ibu sudah banyak sekali menumpahkan darah. Sampai-sampai darah ini sangat banyak, nilainya tidak terhingga lagi. Hingga akhirnya apa? Engkau berbuat baik seperti apapun, lap bekas darahnya tidak akan pernah bersih. Seperti itulah gambaran dosa. Di dalam teks Ibrani dinyatakan satu hukuman ala perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti. Tahu dosa bayarannya dengan apa? Dosa dibayar dengan darah. Makanya engkau harus mati. Makanya engkau harus binasa. Tetapi karena kasih di sini turun. Karena kasih engkau hidup dan dia yang mati. Karena kasih engkau yang harusnya dia berada di atas kayu salib digantikan oleh pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Engkau yang berdosa digantikan oleh pribadi yang justru menyelamatkan engkau dari kuasa maut itu sendiri. Siapa? Yesus. Sehingga apa Bapak Ibu? Keadilan dan kasih berjalan waktu sama berdasarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak membinasakan neraka, Tuhan tidak menghilangkan neraka, tetapi Tuhan menghilangkan hukumannya dengan cara mengambil itu semua pada dirinya. Tuhan tidak menggeser neraka, tidak menghilangkan neraka, tetapi Tuhan mengambil bagian itu menjadi miliknya. Ini adalah tugas tanggung jawabku. Makanya Tuhan berkata, taat sampai mati. Karena apa? Kasih. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu bergumul dengan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, tolong buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Hari ini jika Bapak Ibu masih bergumul bagaimana standar Allah bekerja di dalam mempertobatkan. Bapak Ibu bisa baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Garis bawahi, mendidik orang di dalam kebenaran. Yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berpikir standar kasih dan standar perbuatan yang menghakimi itu bagaimana, perbedaannya di sini. Tanpa kita perlu belajar kita sudah bisa menghakimi orang. Tapi kalau kita belajar mengasihi, engkau dituntut untuk membaca firman Tuhan.
Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana menghakimi, Bapak Ibu tidak perlu les. Bapak Ibu tidak perlu baca, Bapak Ibu bisa lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita lahir dari dosa, dosa bersifat menghakimi. Engkau makanya ketika Bapak Ibu pernah berbuat perbuatan jahat, dosa sifatnya membuat kita ingat terus perbuatan-perbuatan kita dahulu. Padahal engkau sudah ditobatkan, engkau sudah diperbaiki, engkau sudah dipulihkan dalam Yesus. Tapi iblis pakai itu, diingatku kamu dulu pernah berbuat seperti ini, seperti itu. Dulu masa lalumu seperti ini, engkau nggak berubah, ingat itu, ingat itu, ingat itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu engkau hilang. Tapi standar kasih adalah pemulihan. Standar kasih adalah transformasi. Tidak ada satupun dari kita yang tidak kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Kita semua berdosa. Tapi karena kasih engkau diperbaharui. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kasih, ada dua bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Standar kerajaan Allah di dalam mengasihi dan di dalam menghukum sangat berbeda. Bapak Ibu yang punya profesi, ini adalah sebuah hikmat. Engkau lakukan tanggung jawab dengan lurus dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturan yang ada dipakai untuk menjadi standar menjaga. Tetapi jangan pernah lupa aturan dunia sifatnya terbatas. Makanya kita perlu hikmat daripada Tuhan. Sebagai seorang pengacara, ada seorang teman yang pernah bercerita. Pergumulan terbesar seorang pengacara adalah ketika dia punya bayaran dari orang yang berbuat salah, bayarannya lebih besar. Bapak Ibu siapapun di dunia ini butuh uang, betul? Tapi ketika Bapak Ibu digoda antara uang atau kebenaran, hikmat dan kasih memutuskan engkau untuk mengatakan, saya mau berjalan di dalam kebenaran. Amin. Ketika teman-teman sekalian yang sedang mengejar karir, engkau diberikan sebuah jabatan atau kesempatan dengan cara yang gak benar. Dengar, Tuhan tidak akan pernah mengambil apa yang sudah menjadi bagianmu. Tetapi Tuhan akan memberikan ketika engkau siap di waktu dan kehendaknya yang tepat. Amin. Jadi jangan berusaha memaksa Tuhan mengeluarkan lebih cepat atau menunda-nunda Tuhan supaya lebih lambat. Percaya, serahkan pada waktunya Tuhan dengan tepat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara sekali lagi mengenai nilai kasih, keadilan dan kerajaan surga, ada satu hal yang paling penting dari itu semua. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen melupakan bagaimana kisah seorang murid yang paling fanatik, yang paling kuat, yang paling garis depan, yang paling betul-betul hebat ketika mengikut Tuhan Yesus. Siapa? Petrus. Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada setting di Taman Getsemani. Di dalam setting Taman Getsemani itu Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada para muridnya, maukah engkau bersama-sama denganku di dalam waktu-waktu terakhir ini? Katakan, saya menceritakan seperti Bapak Ibu sedang mendengar cerita. Lalu para murid yang merasa kenyang setelah malam perjamuan terakhir itu berkata, oke Tuhan, kita bersama-sama. Lalu di dalam waktu itu Tuhan Yesus berkata, yuk kita berdoalah supaya kita bisa bersama-sama dikuatkan. Para murid yang dalam kondisi kenyang, mereka merasa malam yang tenang, suara yang nyenyak, mereka memutuskan untuk tidur. Lalu Tuhan Yesus datang kembali. Bisakah engkau sebentar saja bersama-sama dengan aku? Aku ketakutan. Karena sudah mau waktunya aku menghadapi penghukuman. Tuhan Yesus sedang bercerita tentang aku harus menanggung dosamu sebentar lagi. Bisakah engkau bersama-sama denganku? Lalu para murid berkata, oh iya ya Tuhan, dengan setengah sadar. Lalu mereka mulai duduk tetapi mereka mengantuk lagi dan mereka akhirnya tertidur lagi. Lalu ketiga kalinya Tuhan Yesus datang. Ayo bangun, sudah waktunya. Lalu para murid mendengar pernyataan yang berbeda dari dua pernyataan sebelumnya. Berkata, apa maksudnya? Di dalam waktu yang singkat datanglah para imam-imam dan para tentara Romawi menyergap Tuhan Yesus dan para murid. Di situ terjadi pergumulan, terjadi mereka perkelahian untuk berusaha menyelamatkan gurunya dan para tentara Romawi berusaha mengambil Yesus. Lalu setelah saat itu di dalam perjalanan sampai ke penjara, sampai kepada pengadilan, sampai kepada pernyataan Pontius Pilatus. Bapak Ibu,
Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus hari-harinya diisi dengan bagaimana Tuhan Yesus itu menjalani perjalanan salib. Yang paling menyedihkan di sini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan begitu banyak orang. Lalu ketika Pontius Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi dan seluruh rakyatnya di situ, saya akan membebaskan satu penjahat paling jahat, atau saya membebaskan Yesus yang saya tidak dapati kesalahannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, tanpa pikir panjang orang-orang di sana berkata, salibkan dia dan bebaskan Barnabas. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus yang adalah anak Allah yang berkuasa menjadikan langit dan bumi. Dia hanya menutup mulutnya. Dan ketika saat itu, dari kejauhan Petrus melihat mata Yesus dan mata Yesus melihat Petrus. Mata Yesus melihat mata Petrus bukan dengan tatapan kekecewaan Bapak Ibu. Tapi dengan tatapan apa? Kasih. Petrus dengan rasa bersalah remuk hatinya. Sekalipun hatinya remuk Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan di Taman Getsemani kepada dia, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkali aku, teringat semua memorinya. Lalu orang-orang di sana mengatakan, engkau Petrus kan yang bersama-sama dengan dia. Di dalam ketakutannya lagi Petrus berkata, bukan aku. Oh iya aku tahu dia Petrus yang dia adalah nelayan dulu. Bukan, aku tidak kenal siapa orang itu. 3 kali. Saya tahu siapa kau. Aku yakin benar kau adalah muridnya. Yesus berkata apa? Di dalam ketakutannya terkutuklah orang itu. Dan dia pergi. Bapak Ibu, seperti itulah dosa kita Bapak Ibu. Ketika kita berulang kali mempermainkan hukum Allah, membuat dosa, membuat hati Tuhan terluka. Tetapi mata Tuhan tidak memandang kita dengan mata kecewa. Tapi pada saat itu dia memandang kita dengan mata kasih. Di atas kayu salib, ia berdoa. Ya Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelum pernyataan itu lahir, ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa banyakkah aku harus mengampuni orang yang bersalah pada saya? Ampunilah dia. 77 kali 7 kali. Sebuah gambaran yang sempurna, artinya engkau harus mengampuni tanpa alasan, yang harus betul-betul membuat kamu melepas. Pengampunan yang Tuhan bawa itu bukan hanya sekedar membayar lunas, tetapi melepaskan, memberikan yang baru. Sehingga akhirnya apa? Orang yang kita ampuni memperoleh pembaruan hidup. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau tantang Bapak Ibu. Ketika nilai kasih kita belum pakai nilai kasih kerajaan Allah. Ketika di rumah kita berusaha adil, kita berusaha membuat peraturan belum berdasarkan nilai standar kerajaan Allah. Mari hari ini saya ajak kita renungkan sejenak. Sudahkah saya membuat peraturan? Sudahkah saya mengasihi dengan yang kasih Tuhan yang mau? Atau saya masih mengasihi dengan cara yang saya mau? Sudahkah saya mengampuni orang yang berbuat salah pada saya? Seperti Tuhan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat pada dia. Karena tujuan hidup kita satu Bapak Ibu. Semakin serupa dengan dirinya. Kalau itu bukan menjadi tujuan kita, maka mustahil yang lain bisa kita lakukan. Saya undang pemain musik, worship leader, singers boleh bersama-sama dengan kita ke depan. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu adalah satu pernyataan kasih pada engkau. Bapak Ibu, hukumanmu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Hari ini, jika Bapak Ibu masih menghakimi sesamamu, firman Tuhan nyatakan, bertobatlah. Bapak Ibu, kalau kita masih menghakimi saudara kita, keluarga kita, orang tua kita dengan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah melukai kita hari ini,
bertobatlah. Karena Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu hidupnya paling benar dan paling lurus. Ada orang yang pernah Bapak Ibu lukai dan itu pasti. Mungkin orang itu tidak kenal langsung atau mungkin orang itu adalah orang terdekat. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita bukan mencari tahu siapa yang pernah kita lukai dan siapa yang tidak. Tugas kita adalah bertobat. Mari Bapak Ibu kembali. Ketika roh Tuhan yang hidup hadir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, rohnya mengubahkan hatimu. Roh itu mengubahkan pikiranmu. Roh itu mengubahkan cara pandangmu kepada seseorang yang pernah menyakiti dan melukai engkau. Rohnya yang hidup memberikan pengharapan. Yang dulu musuhmu bisa menjadi adalah orang yang ke depannya menjadi saluran berkat bagimu. Orang yang dulu pernah menganiaya kamu, mungkin waktu yang akan datang adalah orang yang engkau akan berkati. Karena tujuan kita dipanggil untuk menjadi berkat, tujuan kita dipanggil untuk mengasihi dan bukan menghakimi. Tugas menghakimi adalah miliknya Tuhan. Di dalam hikmat dan kasih-Nya, tunjukkan kasih-Mu yang sejati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Oh, nyatakan penyembahan-Mu padanya. Yang hari ini mau kembali, nyatakan penyembahan-Mu padanya. Yang kau hari ini masih bergumul dengan keluargamu yang masih berselisih, nyatakan kembali padanya, kembali pada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan. Yesus, hanya kepada-Mu Tuhan, ampuni Tuhan. Nyatakan semua kerinduanmu pada Tuhan, bermasmur bagi namanya, bermasmur atas perbuatan yang ajaib. Dia telah gantikanmu di atas kayu salib. Puji namanya Yesus yang hidup. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, Ubah hidup Tuhan. sempurnakan kami menjadi alatmu yang sembah. Di dalam kelemahan, Haleluya. haleluya. Hanya buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini ada satu undangan untuk engkau dan saya. Jika hari ini engkau bergumul di dalam mengampuni orang lain dan hatimu cenderung menghakimi, dalam pagi hari ini buka hati pikiranmu. Di dalam nama Yesus, ampunilah dia yang berbuat jahat kepadamu. Di dalam nama Yesus, ampunilah mereka yang telah melukai hatimu. Di dalam nama Yesus, ampunilah keadaan yang telah membuat engkau terjatuh. Di dalam nama Yesus, ampunilah dirimu sendiri dan bawa dirimu kembali kepada Tuhan. Engkau yang hari ini bergemul, hari ini di dalam nama Yesus buka hati pikiranmu. Tuhan rindu memakai hidupmu. Bukan menjadi seorang penghakim-penghakim, menjadi seorang penggerutu-penggerutu, tetapi menjadi seorang yang mengampuni dan mengasihi. Di dalam nama Yesus, engkau yang hari ini bergumul dengan kondisi kesehatanmu, ada satu kemenangan. Engkau yang bergumul dengan masalah kehidupanmu dan engkau selalu merasa berselisih dengan Tuhan, engkau jauh relasinya dengan Tuhan, undangan damai datang kepadamu. Sebab Tuhan berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan telah mengampuni engkau. Hiduplah di jalan yang terang, di dalam pimpinan Roh Kudus. Perbaharui hati, perbaharui pikiranmu di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau yang mau masih berselisih hari ini, mulai saat ini engkau menang, engkau menang. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami penuh dosa dan kesalahan. Kami sering kali menghakimi dan membuat orang lain terluka karena kami pernah dilukai. Pada dasarnya Tuhan, kami ini seperti kertas yang bolong
yang begitu banyak cacat, hati kami penuh goresan dan luka. Pikiran kami penuh dengan hal-hal yang jahat untuk menghakimi orang lain. Hari ini ya Tuhan, ketika kami belajar nilai kerajaan Allah itu tidak sesuai, kami mau bertobat, kami mau kembali. Dan ketika kami sadar ya Tuhan, ada orang yang berbuat jahat pada kami memutuskan untuk mendoakan mereka, mengampuni mereka, menegur mereka di dalam kasih. Karena kami tahu Tuhan, kasih tanpa teguran yang lahir daripada Engkau, kami membiarkan mereka jatuh di dalam dosa. Tapi mohon hikmat Tuhan untuk kami menegur orang yang kami kasih kembali kepada jalan-Mu dengan perkataan yang lembut, dengan kasih, dengan kelemah lembutan, supaya orang yang kami tegur tidak lagi membenci, tetapi menyadari perbuatannya salah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan. Kami bersyukur untuk firman pada pagi hari. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, hati dan pikiran kami dalam tangan kasih Tuhan. Seperti pujian tadi, ku buka hati untuk Tuhan berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati, ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang datang kepada kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, ajar kami terus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa, yang menyakiti hati kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu mengampuni kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Terus berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau terus mengurapi, Engkau terus memperlengkapi Bapa, agar banyak orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkata kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yesus semakin berdiri, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya.
seperti orang yang bermimpi. Katakan, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti kita akan tuai. Kalau engkau merasa kehidupan terhimpit, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur, meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Amin. Sama-sama kita katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Terima kasih untuk taburan bersama kita pada saat ini. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Ini saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Dayak, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom generasi muda Makassar, kami punya pengumuman penting untuk kalian. Pada tanggal 28 hingga 30 September nanti, Goal CC akan mengadakan retreat di Villa Reunion Malino. Di sana kita akan berfellowship bersama, games, dan banyak kegiatan seru lainnya.
Pada retreat ini, kami mengangkat tema The Power of Unity. Kalian semua bisa ikutan loh. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode ini dan isi data diri kalian. Jangan khawatir untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Selama kegiatan ini telah disediakan, kalian juga akan mendapatkan kaos cantik ini. Oh ya, apabila mengalami kendala dalam hal administrasi, silakan hubungi nomor ini. Kami siap membantu kalian. Pastikan kalian terdaftar dan hadir dalam retreat ini. Yuk, bertumbuh bersama jadi generasi muda yang hebat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara bangkitkan imanmu, sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi mari bangkitkan imanmu, katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang terus menerus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga di saat ini. Di mana Tuhan kami dapat menikmati kebersamaan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya lewat pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Isi hati Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bagaimana harus kami berbuat, melakukan dan saling mengasihi satu sama lain. Oleh jaya Bapa di dalam surga,
Lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah menanamkan segala galanya ke dalam hidup kami. Untuk kami mau berbuat yang terbaik daripada. Kami percaya tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya. Tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kami. Agar kami mau tetap setia dan setia Tuhan. Kami percaya dan kami imani firman-Mu itu Tuhan yang akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba-Mu yang Kau telah pakai pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan kembalikan Tuhan Roh-Mu kepada hamba. Dan Engkau pertambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu. Urapan-urapan yang baru terus menerus akan terjadi dalam setiap hamba-Mu. Kemanapun dan dimanapun Tuhan dia berada. Biarlah penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai. Agar setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada menjadi keberkatan, lawatan-lawatan, bahkan mujizat daripada-Mu Tuhan akan terjadi. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya seluruh kebutuhannya Tuhan, Engkau pasti akan cukupkan. Itulah iman percaya kami ya Bapa. Di saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kami sidang jemaat GBI Ukumene. Tuhan, kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Ketika kami mau setia beribadah, janji-janji Tuhan itu pun juga akan nyata dalam kehidupan kami. Di dalam setiap pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam bentuk apapun kami percaya dan kami berseru karena Engkau yang berfirman, mintalah kepadaku maka aku berikan. Maka kami klaim akan janji ini dan kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat GBI Ukumene ini Tuhan. Kami percaya, kami imani Tuhan. Olehnya kepada-Mu Tuhan kami datang berserah. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Bersama anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Biarlah kelimpahan daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Berkat-berkat yang tak tertadahkan daripada-Mu Tuhan akan menyertai hidup mereka Tuhan. Engkau tetap bungkus dan Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu. Dan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada dalam melayani. Dan disitulah akan banyak jiwa-jiwa datang. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami imani itu Tuhan. Dan kami sangat percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan. Kami mau berdoa para pelayan-pelayan yang telah mengambil bahagian di pagi hari ini. Yang kami tidak dapat sebut satu persatu mereka ya Bapa. Tetapi iman kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati. Engkau memperhitungkan jerih payah mereka ya Bapa. Olehnya Tuhan kami hanya mau berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Engkau memberkati dan berkati hidup mereka. Dan biarlah pelayanan-pelayanan selanjutnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Teristimewa pada bulan Februari, 14 Februari Tuhan. Kami akan mengadakan Tuhan pesta demokrasi. Tuhan kami tetap menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai kami, memberikan kami hikmat untuk memilih siapa yang Tuhan akan pilih lewat kehidupan kami. Dan biarlah pemimpin-pemimpin yang terpilih itu, biarlah dengan roh takut akan Tuhan. Dan dapat memimpin dengan kebenaran-kebenaran dan takut akan Engkau ya Bapa. Olehnya semuanya acara itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami mau berdoa bagi sidang jemaat yang tidak sempat hadir karena berhalangan Tuhan. Kami tidak tahu di mana saat ini mereka berada. Jika mereka ada dalam Tuhan, kondisi tubuh yang lemah,
kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Olehnya Tuhan kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah teristimewa Ibu Jenny yang saat ini dalam Tuhan pemulihan penyakit. Kami imani ya Bapa, Tuhan sudah beracara. Olehnya Bapa, dalam proses pemulihan penyembuhannya Tuhan, kami imani jamahan tangan Tuhan akan terus berlanjut. Olehnya kami hanya minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah di hari-hari yang akan datang, kami bersama-sama mengangkat pujian syukur hanya bagi Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan Tuhan, kami yakin dan kami imani Tuhan pasti siapkan dalam bentuk apapun. Olehnya waktunya Tuhan bukanlah waktunya kami, tetapi dengan iman percaya kami percaya Tuhan sudah siapkan pekerjaan dengan rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau siapkan pekerjaan. Anak-anak kami yang masih sekolah ya Bapa, mulai dari SD, TK sampai perguruan tinggi, biarlah kiranya hikmat daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami. Karena semuanya hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Olehnya kami menyerahkan proses pendidikan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami menjadi yang terbaik dan roh takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya. Jadikan berkat, jadikan alat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah lewat sikap kehidupan mereka, orang lain dapat melihat bahwa bersama dengan dia, Engkau Tuhan memberkati. Dan rekan-rekannya Tuhan datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sangat yakin dan percaya setiap doa-doa kami, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan akan pasti memberikan jawabannya. Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kami. Dengan demikian juga Tuhan, sepanjang minggu ini, seluruh acara rangkaian ibadah kami di jemaat ini, kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keberkatan semua adanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah syukur kami yang dimana Allah telah memberikan kekuatan bagi kami dan kami hanya berserah hanya kepada-Mu. Yaitu Tuhan telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan jangan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan kesehatan, berkat damai sejahtera akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Tuhan memulihkan keadaan Sion.
kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. La la la. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan menuai berkasnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya.
KJR. Memberkati KJR. Ayo doa, gengs.